Alhamdulillah allazi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, alhamdulillah kita mengucap syukur atas karunia Allah bahwa pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan amal dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, pada ruang Ramadan kita yang merupakan kerjasama daripada TV Persis Channel bersama PP Persistri, kita dipertemukan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal lain yang sekiranya besar manfaatnya untuk kita semua. Hari ini saya mengajak pemirsa Persis TV untuk berbicara mengenai mengejar tujuan saum. Pemirsa, sebagaimana kita mafhumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang, memerintahkan kaum mukminin agar melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Pemirsa Persis TV, kalau kita perhatikan, awalnya perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ada proses di dalamnya adalah proses saum. Kemudian ujungnya adalah tatakun, menjadi takwa. Berarti kita perhatikan, kalau kita simpulkan, dari iman dengan satu proses saum di bulan Ramadan, kemudian ujungnya menjadi takwa. Kita tahu bahwa Allah menginginkan semua mukminin itu menjadi mutakin agar semua menjadi penghuni surga. Maka Rasulullah katakan semua orang akan menjadi penghuni surga, akan masuk surga, kecuali dia yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Tentu saja, karena masuk surga itu tidak dijawab dengan mulut, tapi dijawab dengan amal. Makanya kalimatnya pun amal, bukan fa'al. Ain, mim, lam. Amal. Artinya tidak hanya sesuatu yang berefek dunia saja, tapi efek sampai di akhirat. Berbeda dengan fa'al, fa, ain, lam, itu hanya satu pekerjaan yang mungkin sifatnya duniawi saja, tidak sampai di akhirat. Mari kita perhatikan, para pemirsa Persis TV, bagaimana karakteristik seorang mukminun. Mari kita buka Quran surat Al-Mu'minun, mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama dijelaskan qad aflahal mu'minun. Kemudian di ayat kedua sampai berakhir di ayat ke-9, Allah menyampaikan kepada kita semua bagaimana karakteristik seorang mukminun. Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti sholatnya cenderung
lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Jadi tahu persis apa yang diucapkannya, hafal persis apa yang dilakukannya, sehingga hati dan pikirannya menyatu. Setan memang seringkali menggoda. Kadang orang sedang sholat, tapi pikirannya justru di luar sholat. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita segera kembalikan bahwa kita sedang sholat. Tentu yang namanya manusia sepanjang hayat digoda oleh setan agar dia menjadi bengkok dari jalan lurusnya itu. Nah, salah satu di antaranya pada saat melaksanakan sholat, godaannya sangat luar biasa untuk bisa menjadi khusyuk. Maka butuh latihan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ialah orang-orang yang menghindar dari hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaatnya. Nah, ini adalah karakteristik seorang yang mukminun. Jadi semua waktunya itu betul-betul termanfaatkan dengan amal-amal yang bernilai pahala. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang melaksanakan zakat dengan baik. Tentu yang namanya zakat itu adalah sedekah yang wajib. Maka orang mukmin sebelum dia punya tugas untuk berzakat sudah berlatih dengan sedekah, sudah berlatih dengan infak, menjadi orang-orang yang suka untuk memberi, malah menjadi kecintaan untuk memberi. Berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya sehingga betul-betul merupakan salah satu bentuk dari wala taqrabuz zina. Hal-hal yang sekiranya ke arah sana, jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah dihindarkan. Nah, orang-orang yang mukminun itu betul-betul menjaga kehormatannya. Hal-hal yang dilarang oleh Rasul untuk tidak dilakukan atau untuk dilakukan itu betul-betul ditaati, difahami, dilaksanakan, malah didakwahkan. Misalnya saja laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak boleh berduaan karena yang ketiganya adalah setan. Nah, maka hal ini dihindarkan. Jangankan dengan orang yang sama sekali tidak terkait keluarga, malah dengan saudara ipar saja ini harus dibatasi. Makanya Rasulullah pernah mengatakan alhambu al mautu, ipar adalah kematian. Nah, karena setan ketika menggoda itu tobakon an tobakin, satu tahap sehingga orang kadang-kadang tidak terasa tiba-tiba mereka melakukan dosa. Nah, seorang mukminun ini betul-betul sangat memperhatikan hal ini. Kemudian apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini langsung loncat di ayat ke-8. Orang-orang yang terhadap amanat dan janjinya dia tekun melaksanakannya. Kita punya amanat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada kita, diri kita, keluarga kita, dan semua yang ada di alam ini. Diamanahkan kepada manusia. Apa yang harus dilakukan, maka itu dikerjakan. Kemudian, wa'ahdihim, janji-janji yang diucapkan oleh orang itu, di mana dia satu hari 17 kali mengatakannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kepada Tuhannya, janji kepada Allah. Belum lagi janji kepada orang-orang. Kemudian yang terakhir, dan alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga betul sholatnya. Baik
runtut satu sholat dengan sholat yang lain, ataupun prosesi selama sholat mulai takbir sampai salam. Nah, itu karakteristik seorang mukmin. Bagaimana saum bisa mengubah sang mukmin menjadi muttaqin? Artinya orang dengan tingkat mukmin yang optimal. Mari pemirsa kita buka. Masih di Quran surat Al-Baqarah. Awal sekali tentang orang yang takwa ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu percaya, wujud percaya adalah nurut, adalah taat. Kalau orang bilang dia percaya, dia iman kepada Allah, tapi dia tidak taat, nonsen. Itu masih bohong. Wujud daripada sebuah kepercayaan adalah ketaatan. Yang kedua, yuqimunas shalah. Tadi saja ketika dia masih jadi mukminun, dia betul-betul sholatnya khasyi'un, kemudian yuhafizun. Lalu dalam karakter sebagai seorang yang muttaqin, dia itu yuqimunas shalah, aqama yuqimu, mendirikan, betul-betul menggunakan aturan. Tahu persis dia. Mulai dari takbir sampai salam apa saja yang harus dilakukan. Maka ketika takbir dia ucapkan, yang terbayang di dalam pemikirannya, Allah Maha Besar. Betapa Allah itu sangat luar biasa, dan timbul sebuah ketenangan yang sangat luar biasa karena dia dinaungi oleh seorang yang Maha Besar, oleh seorang yang Maha Agung. Ada ketenangan yang sangat luar biasa pada saat sholat. Pantas kalau Rasulullah mengatakan bahwa sholat baginya adalah sebagai qurratu aini, katanya. Favorit luar biasa. Nah, kemudian rajin berinfak, kemudian juga beriman kepada Al-Quran. Nah, dan yang terakhir, yakin akan adanya akhirat. Prosesi yang dilakukan orang dengan qoma dan soma Ramadan ini betul-betul akan mengantar seorang mukmin menjadi muttaqin. Insya Allah, karena Rasulullah sudah memberikan banyak arahan-arahan, mulai dari tabyid yang dilakukan malam hari, kemudian ada sahur, ada imsak, dan terakhir adanya iftar. Kita tapaki prosesi itu dari awal, mulai tanggal 1 Ramadan sampai di akhir Ramadan sehingga tiba bulan Syawal. Dan kita selesai melaksanakan kegiatan Ramadan. Insya Allah arahan-arahan itu akan menjadikan kita tiba pada posisi muttaqin sebagaimana yang digambarkan karakteristiknya oleh Allah sendiri. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, dalam hal ini tentu mulai dari pimpinan pusat Persistri, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, sampai di pimpinan jamaah, semua punya program. Mari kita ikuti bersama-sama program itu, di mana semua program yang diarahkan ini semua menggiring kita semua untuk menjadi al-muttaqin sebagaimana maksud Allah menciptakan kegiatan di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita sama-sama berdoa menjelang tibanya bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian kita terus juga berdoa sepanjang bulan Ramadan sampai apa yang menjadi cita-cita Allah dan cita-cita kita semua berhasil kita dapatkan. Demikian paparan yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga besar manfaatnya untuk para pemirsa dan juga untuk saya secara pribadi. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.